Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita baca tentang yang akan menyatu dengan jodohnya di tahun 2025 ini. Kira-kira siapa ya, dan kisahnya seperti apa dulu ya. Kita akan baca dari masa lalu kalian, lalu proses pendekatan kalian, sifat dia ya, terus ciri-ciri dan yang akan terjadi ketika kalian sudah menikah nanti ya. Oke. Yang akan menyatu dengan jodohnya di tahun 2025 ini ya. Namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Yang sedang saya prediksikan maksud saya ya. Oke, kalau ingin personal reading, cek energi pribadi, silakan tanya-tanya dulu harganya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bagian bawah layar video ini atau bagian atas ya. Tanya-tanya aja dulu ya. Ya, kalau mau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, terserah. Nanti kita baca energi dulu ya. Oke, jangan malu-malu bertanya. Ya, kita diskusikan bersama ya. Apapun masalah kamu terkait cinta, karir, keuangan, ataupun hal-hal magic, silahkan ditanyakan. Oke, kita cari tahu dulu tentang masa lalu kalian. Masa lalu kalian. 1, 2, 3, 4. Ini masa lalu kamu. Ya, ini masa lalu kamu. Ntar kita pakai nih Love Oracle ya. Masa lalu kalian yaitu masa lalu kamu dulu ya, baru masa lalu dia seperti apa. Oke. Saya agak pelan suaranya ya, karena anak saya lagi tidur. Oke, ini masa lalu kalian ya, yang bakal menyatu dengan jodohnya di tahun 2025 ini ya. Dulunya masa lalu kamu itu ya, penuh harapan kepada orang ini ya, kepada mantan kamu apalagi gitu ya. Pokoknya masa lalu kamu tuh penuh harapan ya, bahwa ya karena dari sikap dia, apa yang dia upayakan untuk kamu itu selalu membuat kamu percaya, karena dia selalu tepat waktu. Dulunya kalau dia berjanji ya dia tepati gitu, awal-awal sih gitu ya. Jadi kalian merasa inilah cinta sejati kalian gitu ya. Terus makin lama hubungan kalian makin intens, dan terjadilah pertunangan beberapa dari kalian sampai ke pernikahan ya. Ada sampai ke pertunangan aja, ada yang masih pacaran belum sempat diumumkan ke keluarga, tetapi kayak kamu ngerasa ini sudah harapan pasti gitu ya, karena kayak dia memberikan janji-janji yang sangat manis, sangat membuat kamu tuh bisa percaya gitu beberapa dari kalian ya. Tapi sebagian sudah sampai tukar cincin lah, sebagian sampai sudah menikah. Namun lama kelamaan ya, dia mulai kurang terbuka ya. Terjadilah sedikit masalah kecil. Dia sering buka blokir, tutup blokir ya, apa ya, blokir-blokiran kalian berdua ya. Cara kalian menenangkan diri kalian yaitu dengan memblokir, kalian merasa tenang. Habis itu rindu lagi, ingat lagi, buka blokir lagi gitu ya. Kadang-kadang kalian memang saling perang blokir ya, ya, tapi itu semakin gitu semakin frustasi ya. Terus ada alasan-alasan dia menuduh kamu lah, kenapa blokir lah, ya mungkin dia juga mengadakan komunikasi yang menyenangkan dengan orang lain, dan ini menyakitkan ya buat kamu ketika kamu tahu. Dan ya beberapa dari kalian mungkin tidak mau tahu ya,
ya sudahlah, kayak pasrah aja, kayak diam aja, daripada argumen lagi kan capek deh gitu ya. Dan kalau kamu cuek, dia merasa, dia menuduh gitu, malah menuduh balik bahwa kamu tuh yang sudah nggak cinta, udah nggak sayang lah ya. Atau menuduh kamu yang selingkuh, mungkin kamu ada uh, hubungan-hubungan komunikasi lain lah, padahal dia yang lakukan itu ya. Tapi dia justru balik menyalahkan kamu gitu ya. Berapa dari kalian sebenarnya kalian tujuannya memblokir untuk mencari ketenangan, nggak mau argumentasi, nggak mau drama. Akhirnya dia yang berbalik memblokir kamu. Terjadilah masalah besar ya. Berapa dari kalian awalnya dia baik ya, baik dalam memberi, membantu, memberikan finansial ya. Belakangan akhirnya kamu yang menjadi support sistemnya, kamu yang bakal pada akhirnya kalian tuh yang memberi gitu, lebih banyak memberi, kalian yang lebih banyak berjuang, dan kalian ya capek deh ya. Ada kurang nyambung gitu, kurang nyambung karena ya awal-awalnya sih dia memberi, pada akhirnya kamu yang memberi juga gitu. Beberapa dari kalian emang ngerasa, wah jangan-jangan gue dimanfaatin gitu. Nah, gitu ya. Nah, dan saya lihat saat kalian hendak berpisah ya, ini kalian bertemu tuh beberapa kalian ketika kalian sedang traveling, ada yang LDRan ya, cinta LDRan, ada juga yang melalui media sosial ya, atau di awal pertemuan itu komunikasinya sangat intens gitu ya. Berapa kalian ini masih pucuk-pucuknya ya bertemu dengan pasangan kalian waktu itu gitu ya, mantan kalian itu. Terus banyak hal-hal yang membuat kamu frustasi di masa lalu karena ya ada energi saling blokir gitu, kalau saya lihat ya, saling blokiran ya. Akhirnya kamu capek, kamu butuh istirahat ya, kamu merasa sudahlah, selama ini sudah saya upayakan, sudah saya sabarin gitu, sudah saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi kalau dia emang nggak bisa sesuai ya sudah gitu. Kayak kamu menghilangkan diri, memulihkan diri sendiri ya. Beberapa dari kalian seperti itu, padahal awal-awalnya udah janji, ngikat janji, padahal awal-awalnya saling intens komunikasi, awal-awalnya dia baik banget, awal-awalnya ya dia membawa kamu, menyadarkan kamu gitu ya, membuat kamu makin dewasa, penuh cinta, selalu tepat waktu, tepati janji ya, bahkan sampai sudah diketahui oleh keluarga besar kalian ya, bagian dari keluarga kalian udah banyak yang tahu. Ujung-ujungnya malah blokir-blokiran. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang harus memulihkan diri. Ujung-ujungnya beberapa dari kalian dimanfaatin gitu. Beberapa dari kalian udah belajar untuk mencintai diri sendiri ya. Jadi kamu udah mengikuti intuisi, udah mencintai diri sendiri ya. Gitu. Ya cukup lelah sih menjalani hubungan di masa lalu ya. Dan akhirnya kalian, ada yang kamu yang diblokir, ada yang kamu yang memblokir lah ya. Hanya kamu berusaha sendiri untuk bangkit lagi, tidak mau membuang-buang waktu dengan orang-orang yang, dengan hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif, hubungan yang gak jelas, yang awalnya penuh janji, awalnya sampai sudah tukar cincin segala macam, awalnya sudah sampai ke pernikahan, ujung-ujungnya ternyata kamu baru sadar bahwa ini bukan cinta sejati kamu. Dan saya lihat beberapa dari kalian sebelum kalian pisah, ada seseorang yang hadir yang membuka pikiran kamu gitu ya. Ada seseorang yang hadir yang membuat kamu happy ya, menghibur kamu dan membuat kamu kuat untuk meninggalkan orang lama ini, mantan kamu ya. Kita cek untuk masa lalu dia ya. Tadi kan baru masa lalu kamu, sekarang masa lalu dia.
pertama saya lihat dia dijodohkan. Masa lalu dia pertama yaitu dia bahagia sama pasangan dia ya. Ada yang duda di sini ya, ada yang sudah menikah, hidupnya bahagia awalnya ya. Awalnya dia dijodohkan atau awalnya hubungannya tuh dengan orang lama penuh cinta, penuh kebahagiaan, harmonis, ya rezeki juga bagus. Nah, tapi saya lihat ada masuknya keluarga ya, pihak keluarga, campur tangan pihak keluarga atau orang ketiga yang menghancurkan kebahagiaan mereka gitu. Kekuatan seperti itu ya, keluarga atau masuknya orang ketiga yang menghancurkan hubungan mereka gitu. Itu masa lalu dia. Dan beberapa dari kalian ini apa ya, mungkin pasangan dia yang pelit ya, apa ya, terlalu perhitungan, atau mungkin pasangan dia itu ya orangnya lebih mementingkan uang. Dia berusaha untuk memberikan semampunya, tetapi pasangannya kurang merasa puas, kurang bersyukur dengan segi finansial yang dia upayakan gitu. Seperti itu ya. Dan masa lalu dia juga dia kedapatan pasangannya bertemu dengan selingkuhannya. Dia akhirnya tahu bahwa ternyata pasangan dia itu menyembunyikan sesuatu dan tangkap basah gitu ya. Dia menangkap basah, artinya ya dia melihat dengan mata kepala sendiri ternyata pasangannya melakukan perselingkuhan, atau dia menemukan chatting mereka lah, ketahuan ternyata dia menyembunyikan seseorang di belakang dia lah gitu. Ternyata pasangan dia tuh mengadakan pertemuan dengan sudah beberapa kali gitu ya, lebih dari satu kali bertemu dengan selingkuhannya gitu. Nah, terus mungkin pasangan dia di masa lalu melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan kepada pasangannya gitu, kepada dia gitu ya, kepada pasangannya gitu. Kayak dulunya dia yang melakukan perselingkuhan duluan, terus pasangannya juga melakukan hal yang sama gitu, karena sama-sama kuat posisinya secara finansial, jadi sama-sama ego kan, jadi kayak ada trik-trik balas dendam gitu ya dari pasangan dia ke dia. Ada beberapa dari kalian juga pasangan kalian ini punya masa lalu yang sebenarnya mereka punya banyak kecocokan dari segi finansial, juga sama-sama mapan ya, saling sangat menyayangi satu sama lain. Cuma dalam hal finansial terkadang satunya serakah atau satunya yang lebih memberi gitu. Masalah dia seperti itu ya. Dan akhirnya dia kecewa dengan sikap-sikap pasangan yang egois. Akhirnya dia kecewa dengan sikap pasangan yang selalu berusaha mendominasi dia, atau balas dendam lah, atau melakukan kesalahan yang sama gitu untuk balas dendam ya, tergoda dengan yang lain dan berusaha untuk membalas gitu ya. Dan di sini ternyata pasangan dia memiliki banyak pilihan. Ternyata bukan cuma satu ya, bukan cuma satu lawan jenis yang dia selingkuhi, ternyata banyak gitu. Padahal dia sayang banget sama pasangannya gitu. Itu masalah dia tuh menyakitkan banget lah. Bahkan dia pernah tangkap basah gitu ya, beberapa kali seperti itu. Lalu saya lihat proses pendekatan kamu dengan jodoh kamu ini ya. Kita cek energi proses pendekatan kamu dengan orang yang bakal menyatu dengan kamu ini, kira-kira seperti apa. Itu ajan subuh ya, hari Jumat pagi. Proses pendekatan kalian diawali dari mana guys? Proses pendekatan kamu dengan seseorang yang menjadi jodoh kamu, kita lihat ya.
beberapa dari kalian bertemu di sebuah acara, beberapa dari kalian melalui jejaring sosial ya. Beberapa dari kalian bertemunya dengan orang ini tuh ketika kalian sudah sukses. Beberapa dari kalian sudah happy dengan diri sendiri, sudah masa bodoh dengan masa lalu, dan beberapa dari kalian ada yang masih dipantau oleh masa lalu kalian, atau kalian sudah dikontrol ya oleh orang tua gitu ya. Sering mendengarkan nasihat, kayak dipantau oleh keluarga gitu, kayak dituntun ya, dijaga supaya kamu tuh nggak masuk ke lubang yang sama gitu, seperti itu. Ada yang keluarga kamu turun tangan, menasihatilah, mengontrol kamu lah gitu ya. Oke, kita lihat proses pendekatan kalian. Ya, awal-awalnya kalian bertemu di sebuah acara atau reunian, atau ketika kalian sedang bekerja sama dalam satu hal. Mungkin di awal ada beberapa dari kalian dari persahabatan dulu ya, pertemanan lah awalnya seperti itu ya, dan energinya tuh kayak menyembuhkan kamu, kehadiran dia menyembuhkan luka lama gitu. Dan di sini terjadilah komunikasi yang intens ya. Terjadilah kamu masuk ke fase baru, kamu diagungkan ya, kayak kamu dipuja, kamu sudah memiliki rasa yang baru lagi, kamu sudah membuka hati ya, dan dia memang memprioritaskan kamu ya. Kadang kamu menjadi diri sendiri gitu, kamu ngerasa dalam proses dengan menemukan cinta jodoh kamu ini tuh kayak kamu lebih cuek, kamu lebih enjoy, kamu lebih senang, kamu lebih bisa mencintai diri sendiri, menemukan jati diri, dan kamu ngerasa dalam hubungan itu kayak kamu menemukan diri kamu gitu ya. Namun di sini masih ada kekuatan orang lama yang masih ngontrol kalian gitu ya. Masih kayak ngerasa beberapa kali ini masih belum total move on. Orang lama masih mengontrol energi kalian, sehingga tetapi saya lihat kamu dengan orang ini penuh cinta ya, dengan orang baru ini penuh cinta, kalian satu vibrasi, kalian punya chemistry yang sangat kuat ya. Walaupun beberapa kalian masih dikontrol oleh pasangan lama kalian melalui energi tarik menarik ya, kayak apa ya, masih narik energi kamu ke belakang. Tapi ya kadang-kadang itu menjadi masalah sih buat kamu ya. Tetapi semakin kalian makin dekat dengan orang baru ini, kalian makin ngerasa inilah vibe saya ya, inilah frekuensi saya gitu, inilah vibrasi saya, kayak kalian punya gairah yang sama gitu ya. Terus dengan dia kamu bisa membuka hati, dengan dia kamu menemukan diri sendiri, dengan dia kamu punya gairah kembali gitu. Dia penuh cinta sama kamu gitu, dan energi kalian saling menyembuhkan satu sama lain gitu ya. Kalian masuk ke fase baru dimana kayak dia tuh yang berani ngambil resiko, dia itu yang maju pantang mundur gitu, dia tuh yang menyayangi kamu, mencintai kamu ya. Dia itu yang emang memprioritaskan kamu, walaupun kadang kamu cuek, dia yang berusaha ngejar gitu ya, kayak cinta tanpa syarat lah gitu ya. Dalam proses pendekatan kalian dengan orang ini itu seperti itu. Kita cek sifat dia selama pendekatan ini ya. Dalam pendekatan itu kalian ngerasa sifatnya seperti apa, sifat dia tuh seperti apa sih. Dalam proses pendekatan kalian ngerasa sifat dia, orang yang bakal menyatu dengan kamu ini, sifat dia seperti apa. Wow, keren ini ya, keren banget. Dalam proses pendekatan saya lihat dia orang yang mementingkan karir dan finansial ya. Dia punya energi kepemimpinan ya. Dia orang yang berwibawa ya, memberikan keuntungan kepada kamu, memberikan kebahagiaan, merubah pola pikir, membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik gitu ya, mengangkat derajatmu
Dia orangnya secara spiritual juga bagus, dia orangnya berjiwa pemimpin ya, dewasa. Memang terkadang egois sih, keras orangnya, tapi emang baik gitu ya. Dia keras karena kebaikan, dia kebanyakan ngatur, sifatnya seperti itu ya. Kayak dia membawa energi keberuntungan dalam hidup kamu. Dengan kamu menjalani hubungan dengan dia itu apa ya, kayak banyak, dia memberikan kamu kekuatan. Energi dia itu membuat nasib kamu berubah ya, kayak rezeki kamu meningkat ya, karir kamu meningkat dengan orang ini gitu. Dia memotivasi. Sifat dia seperti itu ya, karena dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, dia dewasa, dia spiritual, dan dia orangnya pasti-pasti aja. Dia nggak suka banyak janji, orangnya ya lebih banyak ya bukti sih ya. Dan dia sering mengajak kamu jalan-jalan, refreshing, healing gitu. Banyak kebahagiaan yang diberikan kepada kamu ya. Dan terkadang ya kalau dia marah ya dia silent aja ya. Dia kalau ada masalah dia lebih memilih diam, dia lebih memilih narik diri, dia lebih memilih untuk jeda gitu daripada argumentasi. Orangnya seperti itu ya, orangnya itu seperti pasrah ya. Sepertinya masa lalu dia juga punya penuh kepahitan, dia diselingkuhi lah, atau beberapa dari kalian emang dia yang menyelingkuhi pasangannya. Dia tergoda dengan cinta-cinta lain dan sekarang dia udah insaf gitu ya. Atau dia punya masa lalu yang pahit karena pasangannya yang menyelingkuhi dia, dan dia trauma dan dia lebih mendekatkan diri kepada Ilahi gitu ya. Makanya dia sudah menjadi pribadi yang kuat. Nah, dengan kamu dia merasa sembuh, dengan kamu dia merasa sembuh, dengan kamu dia merasa insaf, sadar gitu ya. Dan ketika kalian bertemu gitu ya, mulai menjalani hubungan, dia tuh ngerasa perlu untuk dia tidak hanya menyembuhkan diri, tidak hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, tapi dia juga berusaha untuk memulihkan kamu dari masa lalu gitu. Dan dia selalu yang mengawali perbincangan melalui telepon lah, dia yang selalu menanyakan kabar lah. Pokoknya hubungan kayak dia menciptakan suasana yang selalu menyenangkan dalam komunikasi. Apabila kalau terjadi masalah itu dia lebih narik diri, dia lebih diam, dia lebih mengarahkan ke pembicaraan yang positif. Dia nggak suka yang drama-drama negatif, dia lebih suka ke arah yang komunikasi atau perbincangan-perbincangan yang positif, perbincangan yang membangun, perbincangan yang keluar dari efek-efek negatif gitu ya. Dan dia lebih suka hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang kebersamaan gitu ya, gitu orangnya ya. Saya lihat di sini memang dia pernah tergoda di masa lalu dengan orang ketiga. Ada yang beberapa dari kalian emang dia diselingkuhi gitu. Jadi sekarang tuh kayak dia dalam energi yang sudah insaf, sudah sadar diri ya, sudah punya benteng diri yang kuat, sudah dewasa, sudah berpikir dewasa, sudah lebih spiritual, sudah mapan, matang ya. Dan yang pasti-pasti aja dia orangnya seperti itu. Gitu, cek dari ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik. Dia yang bakal bersatu dengan kamu. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Ciri-ciri fisiknya ada beberapa dari kalian dia lebih tinggi dari kamu ya. Beberapa dari kalian, kebanyakan sih lebih tinggi ya. Beberapa dari kalian ada yang lebih rendah dari kamu, ada juga yang lebih ya sama gitu, tingginya sama, beda beberapa senti aja sih gitu. Itu ciri-ciri fisiknya ya. Kalau kulit ada yang hitam manis ya, ini yang hitam manis ini agak tinggi dari kamu. Yang putih ini dia yang putih dia sama tingginya, beda berapa senti doang ya. Kulitnya hitam nggak putih nggak hitam ya, berarti di tengah-tengah ya. Di antara putih dan hitam itu dia biasa aja, nggak tinggi nggak pendek dari kamu ya. Dan yang kulitnya
lebih putih dari kamu ini, dia orangnya agak lebih pendek gitu. Kalau saya lihat sih dia lebih pendek dari kamu ya. Ada juga yang hitam, kulitnya hitam manis tapi pendek, lebih pendek dari kamu ya, lebih di bawah kamu lah ciri-ciri fisiknya itu, seperti itu ya. Terus untuk yang terjadi ya, yang terjadi dalam hubungan kalian ke depan nantinya seperti apa. Dalam hubungan kalian ke depan setelah kalian menyatu nanti, akan terjadi seperti apa hubungan kalian ke depan. Kita cek melalui kartu Romance Angels ya, yang terjadi ke depan dalam hubungan kalian. Wow, chemistry-nya meningkat ya. Kalaupun ada masalah, kalian akan rekonsiliasi kembali ya. Ada sih nanti adanya kehadiran orang ketiga yang menggoda ya, dia bakal tergoda dengan seseorang, tapi dia lebih mengajak kamu untuk percaya lagi sama dia. Dia akan meninggalkan orang ketiga itu karena ini ada rekonsiliasi ya, dan ada trust ya, dan chemistry kalian sudah ya, namanya sudah jodoh ya. Jadi walaupun ada ujian-ujian besar sekalipun ya, tetap kalian bersatu lagi gitu. Dan saya lihat sih beberapa dari kalian dia selalu meminta bantuan konsultasi atau tukar pikiran dengan temannya untuk gimana caranya atau orang-orang yang lebih berpengalaman untuk membujuk rayu kamu ya ke depan seperti itu. Dan sepertinya dia orang yang mengandalkan Tuhan ya dalam hubungan kalian. Jadi karena tadi orangnya spiritual ya, spiritual tinggi, jadi kalau ingin kembali sama kamu ya dia berdoa, dia lebih meningkatkan lagi spiritualitasnya. Kayaknya masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kalian tuh makin menyadarkan dia bahwa ya ini ujian dan saya seharusnya insaf, karena sebenarnya ini hanya ujian iman saya aja gitu. Dan saya lihat dia lebih terbuka ya, dia akan jujur bahwa emang sih ada orang ketiga. Dia akan membuka topengnya, dia akan jujur sama kamu dan minta maaf ya kalaupun ada terjadi seperti itu. Masalah-masalah yang terjadi emang seperti itu, dan dia akan terbuka ya, jujur, dan dia membujuk rayu kamu kembali dengan segala cara dan upaya. Yang penting kamu bisa percaya lagi sama dia gitu ya. Di sini makin lama makin dia berbuat salah, dia makin menyayangi kamu. Makin dia berbuat salah, makin dia mencintai kamu. Jadi ya itu ya, emang sih ada isu-isu dari luar yang memprovokasi hubungan kalian, tapi dia tuh tetap teguh dalam pendirian ya. Walaupun emang bagian dari keluarga dia ada yang tidak menyukai kamu lah, karena kamu itu seorang janda atau duda yang punya anak ya. Jadi ada pihak-pihak keluarga yang tidak mendukung atau tidak setuju, tetapi dia tetap pada prinsipnya bahwa dia telah memilih kamu ya. Dan sepertinya orangnya banyak digemari ya, sepertinya dia banyak digemari oleh penggoda-penggoda di luar ya. Mungkin dia adalah orang yang cantik atau tampan atau punya kepribadian yang karismatik sehingga banyak yang menggoda gitu di luar sana, tapi dia tetap pilihan hatinya hanya kepada kamu, seperti itu. Mari kita cek seperti apa kehidupan kalian ke depan, selain cinta-cintaan, selain gonjang-ganjing dalam rumah tangga. Dan kita cek lagi apalagi ke depannya. Ini apa ini? Berjodoh dengan orang baru, orang jauh ya. Doamu terjawab ya. Nah ini ya, intinya kalian udah jodoh ya. Kalian sudah berjodoh. Jadi saya lihat ya, kamu tinggal berdoa aja ya. Ya kamu bertemu dengan dia ini, kan dia yang memulihkan kamu dari masa lalu yang pahit ya. Dan dia juga merasa demikian ketika bertemu kamu itu. Dia ngerasa apa ya, hidupnya terperbarui gitu.
gitu ya. Ini beberapa kalian ini kalian berkenalnya tuh di bulan September ya. Ini ke depan saya lihat ada sajadah ya, jadi ibadahnya makin tinggi, makin meningkat. Ketika ada masalah dia langsung tebarkan ya sajadah. Ketika ya orangnya sangat spiritual, ini orangnya sangat beriman dan bertakwa ya. Ketika ada masalah, ada ujian dalam hidup, ketika ada masalah dia lebih memilih untuk berdoa, dia lebih memilih untuk ibadah, dia memilih untuk narik diri dan bersujud meminta gitu ya. Dan beberapa kalian juga demikian, melakukan hal yang sama gitu demi mempertahankan hubungan. Kalian tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu, dan kalian lebih suka mencari konsultasi gitu, mencari pencerahan gitu ya, untuk bertahan dalam hubungan ini gitu, untuk meningkatkan kualitas dalam hubungan, yaitu kalian lebih lari ke ibadah atau bertukar pikiran gitu. Kedepannya kalian hidupnya bakal subur, makmur, bahagia ya. Dan di sini saya lihat ada pengabaian perjalanan pelepasan. Nah ini ya, kalaupun ada orang ketiga, dia lebih mengabaikan. Dia akan mengabaikan orang ketiga itu, siapapun orang ketiga itu, entah ini keluarganya, campur tangan keluarganya, atau entah ini adalah penggoda itu, dia akan mengabaikan. Dia lebih pilih untuk menjalani hubungan dengan lebih baik dengan kamu. Dia akan melepaskan apapun demi kamu gitu. Orangnya kalau saya lihat sih seperti itu ke depannya gitu ya. Dan kita cek lagi ke depannya, kalian bakal gimana nasib hubungan kalian ke depan. Kita cek dari kartu-kartu ini, kartu-kartu mungil ini ya, kartu-kartu pesan semesta ini. Kedepannya hubungan kalian bakal seperti apa? Kedepannya hubungan kalian bakal seperti apa? Dan minta 3 aja ya. Kedepannya hubungan kalian bakal seperti apa? Saya lihat sini. Nah ini, bentar ini dulu ya. Positive thinking membuat jiwa dan raga sehat. Negative thinking membuat jiwa kita sekarat. Nah ini, kayak dia lebih berpikir positif, atau kamu juga membuang lebih mudah gitu ya, mengontrol pikiran, lebih mudah mengontrol diri, hati dan pikiran demi mempertahankan hubungan. Kayak ada upaya-upaya kalian untuk mengarahkan hal-hal lebih positif daripada terkecoh dengan hal negatif. Tuh, kalian sama-sama dewasa ya. Ada yang harus kau tahu, bahwa kamu tak seburuk yang kau pikirkan. Nah, kamu tuh kalau ada masalah yang terjadi terkait keluarga, campur tangan keluarga, atau terkait dengan godaan-godaan dari orang ketiga ya, sini kamu lebih percaya diri gitu. Kamu yakin sama diri sendiri, kamu lebih mendengarkan kata hati bahwa yang penting gue baik-baik aja, yang penting gue tetap bersikap baik. Dan kalaupun ya kamu nggak merasa pesimis ya, bagi kamu ya kamu nggak seburuk itu, kamu nggak pantas diperlakukan seburuk itu, dan kamu tahu pasangan kamu itu tahu benar siapa kamu, jadi pastinya dia akan kembali kepada kamu. Kamu punya keyakinan yang tinggi tentang hal-hal positif yang akan dilakukan kepada kamu ya. Nah, terus di sini bersihkan auramu, energi negatif yang dikirim melalui angin telah menguasai, sehingga kamu penuh masalah dan hubunganmu kacau dan tak nyambung. Sering terjadi kekacauan atau ketidakharmonisan, atau sering terjadi ujian-ujian seperti dikirimin magic lah dalam rumah tangga kalian tuh, sering seperti itu. Karena ini dari orang pihak keluarga yang mungkin membenci kalian lah, tidak suka dengan kebahagiaan kalian lah. Tapi ini dari masa lalu juga sih, kalau saya lihat emang masa lalu yang bagi kalian sudah selesai, tapi bagi masa lalu kalian, orang-orang di masa lalu kalian tuh belum merasa selesai. Mereka masih sirik dengan kebahagiaan kalian gitu. Jadi sengaja ngirim-ngirim magic lah untuk mengacaukan kebahagiaan kalian itu, ketenangan ya. Terus di sini ada lagi
kedepannya hubungan kalian bakal menjadi seperti apa, yang sering menimpa dalam masalah kalian itu seperti apa. Ini juga berupa pesan dan nasihat ya, pesan semesta untuk hubungan kalian sebagai antisipasi ya. Ini roda keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kamu akan dicari banyak orang, kamu akan menjadi orang penting. Orang-orang membutuhkan dan mencarimu, kamu pemecah masalah. Kayak rezeki kamu tuh meningkat ya. Karena selalu dengan dia penuh dengan keberuntungan hidup kalian itu. Ya, selalu rezeki kalian tuh semakin lancar aja, kayak di balik ujian-ujian berat yang kalian hadapi ternyata ada rezeki yang bakal masuk, dan rezeki itu besar banget gitu. Jadi sabar ya dalam perjalanan rumah tangga, tolong sabar karena di balik ada ujian ada keberuntungan besar atau rezeki besar yang bakal masuk ya. Dan kamu bakal menjadi orang penting. Dengan dia ini kamu akan menjadi orang penting ya. Kamu itu bakal menjadi contoh bagi rumah tangga lain gitu ya. Hubungan kalian ini bakal menjadi contoh untuk keluarga kalian, menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kalian gitu. Terus ini tak ada seorang pun menyangka bahwa kamu akan sukses besar. Nah, cocok ya. Hidupmu terjamin dan kamu berada di tempat yang sesuai, yang sudah aman untuk selamanya, dan kamu pun tak menyadari itu. Nah, semakin lama semakin meningkat hidup kalian, kayak semakin kalian sabar dalam hubungan, dalam ujian di rumah tangga kalian ini ya, kalian semakin beruntung, kalian makin sukses lah. Tanpa kalian sadari hidup kalian semakin membaik, secara finansial semakin meningkat ya, makin sukses lah. Tapi kamu tidak sadari itu ya. Tanpa sadar kalian makin happy, makin sejahtera gitu. Ketika kau berpikir bahwa dosamu terlalu besar dan sulit diampuni, sebenarnya kamu sedang meminta ampun dan Tuhan menunggumu kapanpun Tuhan menyambutmu. Kayak sini ya, kamu itu nantinya semakin bersyukur. Kalian berdua ya, kalian itu akan menjadi keluarga yang bersyukur. Kalian lebih beriman, bertakwa ya. Kalian lebih fokus pada hal-hal yang tidak duniawi lagi. Kedepannya hubungan kalian itu seperti itu ya. Lalu kita cek ada pesan semesta atau kata bijak yang berhubungan dengan masalah kalian, yang mungkin ini akan menjadi motivasi ya, motivasi atau antisipasi. Pesawat ya, pesawat dari Bandara Babula Ternate, jadi sering adalah suara-suara seperti itu. Ini kata bijak untuk hubungan kalian, untuk rumah tangga kalian ini, berani ngambil resiko karena tidak ada yang tidak mungkin. Ini kayak kalian tuh apapun risikonya ya, kalian berdua tuh bakal maju pantang mundur gitu untuk tetap bersama, untuk tetap bahagia ya. Kalian harus melewati proses-proses pahit gitu ya, penuh tantangan, tapi kalian berani ngambil risiko demi mempertahankan hubungan kalian. Jadi kalaupun ada masuk ke pihak keluarga ya, kalau kalian berada di satu tempat yang di ruang lingkup keluarga, kalian berani ngambil risiko untuk keluar demi keharmonisan kalian. Kalau kalian kalaupun ada campur tangan orang ketiga ini sangat ekstrim ya, nekat untuk menghancurkan kalian sampai udah nggak kuat lagi pun kamu masih berusaha gitu, dan dia juga pun berusaha ya. Kalaupun kamu punya kesalahan yang fatal, dia tetap berusaha untuk memaafkan kamu gitu ya, gitu. Ini tindakan kecil dapat menghasilkan dampak besar ya. Jadi beberapa dari kalian tuh lebih antisipasi ya, nantinya kalian lebih menghindari masalah kecil, masalah yang tidak harus dijadi makan masalah ya. Kalian lebih menghindari drama lah gitu. Depan seperti itu ya. Kegagalan adalah bumbu yang memberi rasa pada kesuksesan. Jadi kalian adalah orang-orang yang berprinsip ya, sama-sama sudah komitmen. Jadi kalaupun dalam karir keuangan ada masalah ya, kalian tetap bersama,
kalian tidak akan menyerah dalam hubungan, walaupun ada ujian-ujian yang terkait ke ekonomi ya, masalah ekonomi ya, kalian tetap sejalan gitu. Kalian berusaha untuk saling memahami, saling menutupi, saling membantu gitu. Terus setiap saat adalah awal yang baru. Nah, kalian selalu menciptakan awal baru ya, peremajaan ya, pembaruan dalam hubungan, peremajaan dalam hubungan, pembaruan dalam hubungan gitu. Kalian selalu menciptakan momen-momen baru gitu ya, momen indah yang baru. Jadi ya namanya juga rumah tangga, kadang-kadang suka ada masuk orang ketiga lah, godaan-godaan, ujian ekonomi, ujian orang ketiga, ujian keluarga ya, campur tangan keluarga. Tapi kalian tuh bahu membahu gitu ya, berusaha untuk saling memahami, berusaha untuk saling memaklumi, dan berusaha untuk saling menyembuhkan satu sama lain gitu, mensupport. Misal kalau kayak dia itu sudah ngerasa bersalah banget, kamu support dia, ya udah nggak usah terlalu menyalahkan diri, ini tuh ujian, saya maafin, mari kita bangun lagi rumah tangga kita, mari kita buka lagi lembaran baru. Begitu juga dia akan melakukan hal yang sama. Seperti kalau kamu melakukan kesalahan besar pun, dia akan berusaha untuk menerima, legowo, dan membuka lembaran baru untuk kalian. Yang penting kalian tetap bisa berproses bersama ya, melewati proses ujian-ujian itu bersama gitu. Walaupun kesalahan itu berasal dari dia atau dari kamu, ya kalian bahu membahu gitu ya, untuk bisa selamat dari ujian itu. Kalian sadar bahwa itu adalah ujian. Kalaupun dia yang tergoda, atau kamu yang dari pihak keluarga kamu yang campur tangan, ya kalian sama-sama saling menopang demi ke menyelamatkan hubungan kalian gitu. Depannya seperti itu. Mari kita cek untuk inisial nama kalian ya, yang resonnya dalam pembacaan saya di sini. Inisial nama kalian tuh seperti apa? Inisial nama tempat tinggal ya, inisial nama dia, nama kamu, atau inisial nama tempat kota ya, nama kota atau desa dia atau desa kamu. Ini kita cek untuk kalian yang resonnya di sini beserta orang yang kalian fokuskan. I, E, A, W, Y, P, V, M, S, H, X, J, K, F, T, Z, G, B, O, N, D, C, dan R. Oke. Terus tanggal lahir dan usia kamu atau dia yang bakal menyatu ini. Usia dan tanggal lahir ya. Kalian berdua ada di sini ya. Usia dan tanggal lahir kalian berdua ada di sini. 20, 18, 4, 59, 9, 50, 35, 34, 16, 55, 29, 56, 13, 51, 39, 10, 25, 60, 25, 60, 30, 41, 1, 43, 31, 32, 23, 3, 11, 5, 40, 45, 58, 19, 28, 14, 53, 22, 6, 49, 46, 42, dan 7 ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Apakah jodoh kalian ini berzodiak yang ada di sini? Kok semua malah jatuh ya. Scorpio, Cancer, Libra, Pisces, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Virgo, Aries, Taurus, dan Gemini.